Tahun 2025 nggak bingung lagi cari ide jualan yang laris tapi modalnya dikit dan rasanya enak banget. Asli sih kalau kayak gini baru mateng aja langsung ludes. Isiannya itu loh menggoda banget dan sangat menggiurkan. Dan jajanan selesai ini teman-teman kalau mau bikin tinggal siapin aja bahan-bahan ini. Pertama ada tepung panir secukupnya aja ya sekitar 150 gram. Kemudian di sini aku juga pakai 100 gram makaroni, 10 sendok makan munjung tepung terigu untuk adonan, 150 ml air, setengah buah wortel ukuran besar, 5 buah cabai merah dan 1 batang daun bawang, 5 sendok makan terigu nanti untuk baluran, dan seasoningnya ada 3 siung bawang putih dan juga bawang merah, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh lada dan 1 sendok teh garam. Sekarang yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama didihkan air, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya, rebus sampai matang atau sampai empuk makaroni yang tadi. Ini aku pakai sebanyak 100 gram. Kalau kalian mau bikin banyak tinggal buat kelipatan aja ya teman-teman. Nah sekarang sambil nunggu makaroninya matang dan juga empuk, sekarang kita bisa sambil siapin bahan-bahan yang lainnya, yaitu sekarang kita iris tipis dulu 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Untuk cabai merahnya juga sama, dipotong kecil-kecil. Kalau kalian suka pedas boleh juga pakai cabai rawit ya teman-teman. Untuk 1 batang daun bawangnya juga sama, ini dipotong kecil-kecil dulu sebelum dipakai. Maaf banget ya teman-teman, ini aku potong-potongnya agak kaku soalnya jari tanganku lagi sakit. Nah sekarang balik lagi ke makaroni yang tadi direbus, ini udah empuk banget, langsung aja sekarang angkat terus ditiriskan airnya. Nah makaroninya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita tumis dulu sampai wangi, duo bawang jahat dan bawang baik yang udah diiris tipis-tipis. Nah kalau duo bawang ini udah wangi, sekarang saatnya kita masukin irisan cabai merah yang tadi, tumis sampai layu, kemudian tambahkan juga setengah buah wortel yang udah dipotong dadu kecil-kecil. Selanjutnya tuangkan air secara bertahap, lalu masak sampai wortelnya empuk. Untuk seasoningnya sekarang masuk ada lada bubuk, garam dan juga kaldu bubuk. Tapi maaf banget untuk kaldu bubuknya aku lupa nggak record. Nah selanjutnya karena tadi ini udah aku cek dan wortelnya udah empuk, sekarang tinggal masukin aja irisan daun bawang dan makaroni yang udah direbus sampai empuk. Yang terakhir masukin aja 10 sendok makan tepung terigu, lalu ini tinggal diaduk aja sampai benar-benar semua bahan kecampur rata dan juga menggumpal. Aduk dengan cepat sampai kecampur rata dan dimasak dengan api kecil aja ya teman-teman. Nah kira-kira hasilnya akan seperti ini. Semua bahan udah kecampur rata dan menggumpal, dan ini udah bisa dibentuk. Sekarang tinggal diangkat aja. Nah selanjutnya sekarang kita siapin untuk isiannya. Isiannya sesuai selera ya teman-teman. Di sini aku mau pakai 2 butir telur ayam rebus. Karena nanti sebagian lagi aku mau pakaiin keju mozzarella, jadi ini 1 butir telurnya aku potong jadi 8 bagian biar hasilnya lebih gede-gede dan lebih puas juga ya teman-teman. Kalian juga bisa ganti telur rebus ini pakai telur puyuh rebus. Kalau mau hasilnya lebih banyak, potongannya juga bisa diperkecil lagi ya. Sekarang kita ambil 1 sendok makan adonan, kemudian pipihkan dan kasih isian. Sebenarnya kayak gini aja tanpa dikasih isian juga udah enak banget, apalagi kalau ditambah isian, rasanya bakalan nambah lezat nih teman-teman. Nah ini udah aku kasih isian potongan telur rebus, tinggal dibelut-belutin aja kayak gini, lalu sisihkan dan lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai. Di sini aku cetak adonannya pakai sendok ukur biar nanti hasilnya sama besar. Karena ini pakai isian telur rebus jadi nggak perlu khawatir bocor saat digoreng nanti. Dan yang pakai isian mozzarella pun insya Allah aman saat digoreng karena nanti ini bakalan dipakein pelapis. Ini yang pakai isian telur. Perpaduan warna-warni bahannya jadi cakep ya teman-teman. Dan yang ini yang pakai isian keju mozzarella. Hasilnya sebanyak ini ya teman-teman, cuma dari modal 100 gram makaroni. Nah untuk baluran basahnya sekarang kita larutin dulu 5 sendok makan tepung terigu. Jangan lupa tambahin sedikit garam, aduk sampai kecampur rata dan konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah sekarang cemplungin adonan yang tadi ke sini, lapisi adonan basah secara merata, lalu lapisi lagi
lagi pakai tepung panir sambil ditekan-tekan biar nanti nggak rontok saat digoreng. Nah, yang udah dibaluri kayak gini bisa di frozen dulu atau bisa langsung digoreng dan hasilnya jadi sebanyak ini. Ini aku pisah antara yang isian keju dan juga pakai isian telur biar nanti nggak ketukar. Lanjut nih teman-teman, sekarang aku mau langsung goreng aja di minyak yang udah dipanasin. Goreng bola-bola makaroninya sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini harus dirawat dengan baik ya teman-teman, biar matangnya merata, warnanya juga cantik. And finally, beberapa menit kemudian bola-bola makaroninya udah mateng nih teman-teman. Udah kelihatan banget dari warnanya yang cakep. Kalau dari suaranya juga udah kelihatan kalau ini tuh crispy banget. Sekarang tinggal diangkat aja semuanya, terus ditirisin minyaknya sampai benar-benar tuntas. Nggak nyangka sih, cuma dari modal makaroni yang harganya receh banget bisa jadi jajanan yang semenarik ini. Selain untuk jualan, jajanan ini juga cocok banget buat nyemil bareng keluarga. Karena ini tuh rasanya enak parah. Bikinnya mudah, bahannya juga mudah didapat. Nah, hasilnya sebanyak ini ya, cuma dari 1 ons makaroni. Ini dia hasilnya seperti ini. Tinggal kemas aja pakai plastik OPP kayak gini, kasih 1 sachet saus sambal. Mantep banget. Tapi jangan dijual seribuan, kalau nggak mau dapat capeknya aja. Untuk total modalnya sendiri, kalau full pakai isian telur rebus, 1 butirnya ini cuman modal 600 perak aja ya teman-teman. Paling sedep nih kalau udah dikasih topping saus cabai kayak gini. Mantep banget. Nah, ini mau aku belah dulu yang pakai isian keju mozzarella. Nah, kalau pakai isian keju mozzarella kayak gini, modal per butirnya ini sekitar 1.000 rupiah ya teman-teman. Jadi jangan cuma dijual seribuan aja kalau nggak mau dapat capeknya aja. Soalnya ini tuh rasanya enak banget, dalamnya lembut tapi luarnya crispy dan garing. Dan satu resep di video ini menghasilkan 20 bola-bola makaroni. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh panjang banget kalau pakai isian keju mozzarella. Dan yang ini yang pakai isian telur rebus, nggak kalah enaknya dan gurih banget, apalagi kalau udah dicocol pakai saus sambal. Mantep banget. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain ya. Maaf atas segala kekurangan di video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk detail lengkap modal dan juga bahan kalian bisa lihat di description box video ini. Terima kasih.